Di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ervin dari pertama dari 3J. Di sini saya akan memberi tutorial tentang bagaimana cara berhaji. Karena haji ada banyak, di sini saya akan mempraktekkan tentang haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Haji tamattu adalah haji yang dilakukan pada bulan haji yang sebelumnya itu dilakukan umroh terlebih dahulu. Mari kita masuk tutorialnya. Sebelum kita melakukan haji tamattu, yang pertama kita lakukan dulu apa? Karena haji tamattu terdiri dari umroh terlebih dahulu dan haji setelahnya di tanggal hajinya, maka kita melakukan umroh terlebih dahulu. Anggap aja kita lagi di mikot. Di mikot ini kita ngapain aja sih? Pertama, kita berihram di mikot atau memulainya. Mungkin kita bisa ihram di hotel, terus kita mandinya di mikot, di tempat mikotnya tersebut, dan kita sholat sunnah 2 rakaat di situ. Biasanya kalau orang Madinah, kalau nggak orang-orang yang Indonesia dari Madinah melakukan umroh, maka sebenarnya melakukan umroh di Bir Ali. Terus yang nggak bakal kita lupain adalah apa? Niat. Kita wajib niat sebelum melakukan apapun itu. Di sini kita niatnya kita mengucapkan labbaika umratan atau labbaika Allahumma umratan, yang artinya ya Allah, saya memenuhi panggilan umroh atasmu. Seperti itu. Kita lanjut ke tutorial selanjutnya. Langkah kedua setelah kita mengambil mikot apa guys? Kita menuju Masjidil Haram dan kita melakukan tawaf. Apa sih itu tawaf? Tawaf kita melakukan kita berputar Ka'bah selama 7 kali guys. Yang harus dilakukan ketika tawaf adalah kita wajib beritibak, yaitu kita membuka lengan kanan kita seperti ini guys. Contohnya seperti ini. Dan kita tidak boleh menggunakan kain yang berjahit apapun itu, karena ini saya sedang praktek, saya menggunakannya. Jadi start Ka'bah yang pertama ada di mana guys? Ada di Hajar Aswad. Untuk dilanjutkan dengan melanjutkan rangkaian tawaf sebanyak 7 kali dimulai dari Hajar Aswad. Jadi kita memulai tawaf dari Hajar Aswad. Dari sini kita terhitung hitungan 1 gitu. Jika kita tidak bisa mencium Hajar Aswad, maka sebenarnya kita hanya melambaikan tangan dan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau bisa kita mencium saja, karena utamanya juga lebih gede. Kita tawaf dan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda. Di sini kita tidak boleh berbalik ke belakang ya guys. Innal hamda wa ni'mata laka la syarika lak. Jadi ketika kita sampai di rukun apa nih guys? Di rukun ketika dua rukun mau bertemu dengan Hajar Aswad, kita bisa dari sini. Kita berdoa guys. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seperti itu guys ya. Sampai melewati Hajar Aswad kembali dan kita menciumnya kembali. Seperti itu dan dilakukan selama 7 kali. Lanjut. Jadi guys, setelah kita tawaf di Ka'bah yang ini, yang sangat capek ini, yang pastinya sangat capek, kita melakukan penutupan tawaf dari Ka'bah ini dengan sholat di belakang Makam Ibrahim guys ya. Kita di sini niatnya untuk sholat 2 rakaat dan kita dibolehkan untuk keluar dari mode ibadah. Kita boleh menutupnya dan kita sholat 2 rakaat di sini. Kita niatkan sholat 2 rakaat untuk menutup tawaf tadi. Lanjut ke sa'i. Di sini kita setelah melakukan sholat 2 rakaat di belakang di belakang Makam Ibrahim, kita memulai sa'i kita. Dimulainya sa'i kita adalah di sofa ini, nggak tahu sofa kayak gini nggak apa-apa. Dan kita nggak boleh itiba ya guys ya. Kita menutup ini guys. Seperti ini. Dan nggak mungkin lah kalau orang ada yang kayak gini kan pasti nggak pakai baju kan kayak comok gitu guys ya. Kita lanjut aja. Jadi cara ngitung dari sofa Marwah itu gimana? Ya kita sofa ke Marwah itu 1 kali P atau pergi. Nanti pas kita dari Marwah ke sofa, berarti 1 kali P pulang seperti itu. Jadi kita berangkat aja ke sofa sekarang. Dimulainya kita dengan membaca apa? Di situ ada tulisan tuh nanti di sofa. Di atas tuh ada tulisan gede, Innas sofa wal marwata min sa'airillah. Dan kita membaca pada Allahu bima pada Allahu bima pada Allahu bi. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Mundur kameramen mundur. Terus mundur. Kita berjalan dengan santai terlebih dahulu. Nanti pas di tengah nanti ada lampu hijau. Mundur Odil.
nanti ada lampu hijau. Di lampu hijau kita akan lari kecil, guys. Jadi lari kecil itu seperti lari kecil. Kameramen gak usah lari, bisa aja. Nah, kita terus udah nanti sampai sofa. Jangan lupa berdoa guys ya. Dan di tengah-tengah nanti itu ada air zam-zam, kita bisa minum air zam-zamnya. Dan kita nggak apa-apa, nggak duduk seperti itu. Di sini kita udah sampai Marwah. Di sini udah aku hitung 1 kali. Dan jika kita kembali maka dihitung kedua kalinya. Seperti itu guys. Lanjut. Setelah kita melakukan yang terakhir tadi adalah dari sa'i dari sofa ke Marwah, guys ya. Untuk melakukan penutup umroh kita melakukan tahlul. Di sini kita bisa bertahlul. Tapi di masjidnya yang asli kita nggak bertahlul seperti ini. Guys. Kita bisa melakukan tahlul di mana aja nanti di masjid yang asli. Nah, tahlul itu guys, kalau kalian itu umroh biasa, kalian itu bisa cuma cukur rambut segini doang. Segini doang. Itu bisa guys. Ya. Tapi karena di sini kita mencari keafdalannya, mencari keutamaannya, disunahkan bagi kita untuk mencukurnya. Dan jika kita umroh biasa kita bisa botak dan kita mengambil sunnah biar kita didoakan oleh Rasul juga. Dan jika kita melakukan haji tamattu agar kita bisa bertahlul setelahnya, di hajinya itu kita bisa cukur hanya 3 cm doang guys, segini lah, segini. Kita bisa cukur segitu guys. Setelah kita melakukan tahlul, maka kita telah melakukan penutup umroh guys. Penutup dari umrohnya itu, kegiatan umrohnya itu. Maka kita bisa melakukan apapun larangan ihram. Kita bisa membuka ihram, kita bisa memakai wangi-wangian di badan, karena kalau kita, di baju, karena kalau sebelumnya kita nggak boleh, kita boleh, tapi nggak boleh di ihram guys ya, soalnya ihram bakal dipakai ibadah haji atau umrah juga ya kan. Nah, maka kita bisa melakukan apapun, seperti itu. Setelah kita melakukan umroh guys ya, kita bisa setelah kita melakukan umroh atau alias tahlul lah yang untuk terakhir, kita bisa melakukan apa aja nih ya kan. Seenggaknya bagi kita, kalau kita ada uang ya kan, kita jalan-jalan ke sana, kita bisa muter-muter ke Madinah, ke Taif lah, apalagi yang ada pohon anggurnya itu lah, pokoknya bagus lah. Tapi alangkah baiknya kita beristirahat dan mempersiapkan haji di hari nanti. Kita tunggu di haji hari nanti, langsung saja. Nah, di sini kita masuk ke hari hajinya guys ya. Sebelum kita melakukan haji, alhamdulillah kita berihram dulu. Kita berihram nggak usah di mikot kayak umroh gitu, enggak. Kita berihram cuma ada di hotel doang. Dan kita di haji ini nggak ada tiba guys ya. Tiba itu cuma ada di hotel. Jadi kita tutup aja dan kita berihram dan kita menuju ke arah Mina. Dan kita jangan lupa guys, niat dulu di hotel. Niatnya apa guys? Labbaik Allahumma hajjan, atau tidak seperti itu. Labbaik Allahumma hajjan, ya Allah aku memenuhi panggilanmu untuk haji. Di sini kita berada di Mina. Di sini kita berdiam diri, ya kan? Dari tanggal 8 pagi sampai tanggal besoknya tanggal 9. Dan di tanggal 9 kita akan menuju Arafah. Di sini kita berdiam diri, kita seperti beriktikaf melakukan ibadah apapun. Kalau bisa perbanyak talbiyah, tapi kalau malah baik kalau baik innal hamda wa nimata laka wal mulk la syarikalah. Kita lanjut ke Arafah. Di sini kita udah berada di Arafah. Di sini nggak ada tulisan Arafahnya, nggak apa-apa. Di Arafah itu adalah rukun haji paling utama guys ya. Di sini kita harus ngapain? Kita harus berzikir sama kayak tadi di Mina. Dan di sini kita doanya la ilaha illallah wa la syarikalah wa ala kulli syai'in qadir. Di sini kita itikaf selama 3 hari. Kita menetap di Arafah dan ini adalah rukun paling utama dari haji. Dan di tanggal sebelumnya nanti kita akan pindah. Lanjut. Setelah kita 3 hari mabit di Arafah, kita lanjut ke Musdalifah. Di Musdalifah kita ngapain aja sih? Di Musdalifah kita mabit, kita mabit di sini dan sholat isya dan sholat isya itu dijamak dijadiin satu. Dan di sini kita itu persiapan buat kayak jumroh dan pokoknya di sini istirahat buat hari selanjutnya. Lanjut ke hari selanjutnya guys. Setelah kita mabit di Musdalifah di malam ke-10 guys ya, kita lanjut untuk melempar jumroh. Di sini kita melempar jumroh tentang jumroh akobah ya guys. Dan karena kita kemarin di Musdalifah udah ngumpulin batu, jangan sampai lupa kita harus ngumpulin batu dulu di sana tuh. Kita lempar batu 7 kali nih di akobah. Caranya itu ngelemparnya gimana guys? Cara itu nggak kayak yang pakai ketapel gitu, enggak. Kita itu harus lempar pakai tangan sendiri. Dan di setiap lemparan itu kita bicara Allah. Guys, lanjut ke tutorial selanjutnya. Di sini saya setelah melempar jumroh langsung saja kita ke tahlul awal yang pertama. Karena tadi yang
waktu tali umroh kita udah 3 cm kita potong dikit aja biar nanti itu masih ada tali sani ya guys. Jadi kita lanjut habis tali awal kita langsung tawaf haji ya yang kemarin saya udah tutorkan seperti itu. Cuman bedanya kalau tawaf haji kita itu tidak itiba guys ya, tidak membuka lengan kanan dan kita sa'i haji karena dua-duanya itu wajib. Dan itu guys saya lupa, sebelum itu kita harus menyembelih haji dulu karena itu di hari Idul Adha. Nah, maksudnya kita ingat lah kalau ada Idul Adha dan menyembelih haji itu udah wajib bagi orang-orang yang berhaji tamattu. Tahu lah haji itu apa aja, ya kambing, ya sapi, ya pokoknya bukan ayam lah, ayam kan unggas. Terus setelah kita menyembelih tadi, kita yang tadi tawaf, terus kita sa'i, terus kita ke tahalul akhir. Jadi kita habisin semua rambutnya itu guys. Nah, lanjut ke hari ke-11. Nah, di sini kita masuk di akhir sebelum akhir guys. Di sini kita mabit di Mina di tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi kita ada opsi nih guys. Kita bisa nginep di tanggal 11 saja. Nah, tetapi ada tapinya nih. Kita harus ngelempar jumroh di tiap harinya. Jumroh apa aja itu? Jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh aqobah. Jadi yang cara melempar jumrohnya seperti yang tadi saya pas waktu kita tadilah yang tadi saya udah jelaskan seperti itu. Nah, kita ada opsi nih, bisa 11 hari, bisa di hari ke-11 kita lanjut, bisa di hari 12 kita lanjut, bisa di hari 13 kita akhiri itu. Nah, setelah itu guys kita tutup haji ini dengan tawaf wada seperti yang biasanya. Yang pokoknya ininya tawaf dan kita nggak itiba seperti itu. Nah, kita masuk ke yang paling terakhir dari terakhir. Nanti saya ada penutupan setelah ini. Lanjut ke penutupan. Ya guys, sekarang kita udah di penghujung haji, nggak penghujung lagi, kita sudah selesai haji ya kan. Di sini saya akan nyebutin beberapa sunnah haji. Jadi sunnah haji gini guys, kita boleh memakai wangi-wangian tapi sebelum haji, dan kita itu makanya di badan ya guys ya, badan. Nah, di badan, terus kita disunahkan untuk mandi. Di sana pasti bau ya kan, bayangin aja di sana full pakai kain ihram. Terus sunnahnya kita ada yang sunnah tawaf. Jadi kita kalau lari kecil di haji 3 pertama. Terus ada nih kita masuk ke larangan-larangan haji. Setelah ada sunnah haji kita ada larangan haji. Pertama kita tidak boleh untuk memotong kuku. Karena kalau kita nggak haji pun juga nggak boleh. Terus kita nggak boleh buat memburu hewan. Kita nggak boleh pakai wangi-wangian langsung di sini. Kita nggak boleh berjima dengan istri. Kita harus menjaga omongan kita di haji, nggak boleh ngomong kotor seperti itulah. Mungkin itu aja dari Ana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukron hadam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.